Sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Reni Rahmadewi, STMT, selaku dosen penguji, dan yang terhormat Bapak Dian Budi Santoso, STMN IPM, selaku dosen pembimbing dan penguji pertama. Izinkan saya untuk mempresentasikan dan perkenalkan saya Sandi, NPM 2110631160022, sebagai mahasiswa yang sedang kerja praktik dan setelah selesai menempuh kerja praktik di PT PLN UP3 Cikarang WLP Cibitung dan mendapatkan judul Inspeksi dengan Teknologi Ultrasound sebagai langkah preventif untuk mendeteksi lonjakan tegangan guna mencegah gangguan akibat corona pada kubikel 20 kafe di PT PLN Persero UP3 Cikarang dan WLP Cibitung. Dan selanjutnya dari pendahuluan ini, dari PT PLN Persero memiliki peran vital dalam memastikan pasokan listrik dan handal dan terjangkau bagi masyarakat. Namun, sistem kubikel 20 kafe memerlukan perawatan teliti agar tetap beroperasi optimal. Meskipun pada program pemeliharaan fenomena corona discharge tetap menjadi tantangan besar yang mengganggu jaringan listrik. Dan teknologi ultrasound muncul sebagai solusi potensial untuk mendeteksi dini masalah ini, terutama di fasilitas PT PLN Persero P3 Cikarang WLP Cibitung. Dalam praktik kerja ini bertujuan memberikan wawasan baru dalam mempertahankan keandalan sistem tenaga listrik dan mendukung pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat dan industri. Dan rumusan masalah yaitu adalah bagaimana efektivitas teknologi ultrasound dalam mendeteksi lonjakan tegangan dan corona discharge pada kubikel 20 kafe di fasilitas PT PLN Persero P3 Cikarang WLP Cibitung. Dan maksud dan tujuan yang pertama itu adalah memahami fenomena lonjakan tegangan atau yang disebut corona discharge pada kubikel 20 kafe di PT PLN Persero P3 Cikarang WLP Cibitung. Dan kedua, menyelidiki potensial teknologi ultrasound sebagai alat deteksi dini gangguan pada kubikel 20 kafe. Dan yang ketiga, kontribusi nyata dalam meningkatkan keandalan sistem distribusi listrik dengan menggunakan teknologi ultrasound untuk mendeteksi lonjakan tegangan dan corona discharge secara dini. Manfaat kerja praktik yang saya dapatkan pastinya yang pertama dapat memahami pemeliharaan kubikel 20 kafe dan menerapkan teknologi deteksi seperti ultrasound dalam lingkungan nyata dan dapat mengembangkan keterampilan teknis, analitis, dan problem solving yang relevan dengan bidang tenaga listrikan. Memahami proses preventif ketenaga listrikan dan pentingnya deteksi dini terhadap gangguan sistem. Dan untuk metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang dimana pengumpulan data yang dilakukan itu adalah observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan karyawan pelayanan teknik divisi inspeksi dan preventif pada kubikel 20 kafe. Dan sementara wawancara ini memberikan wawasan tentang prosedur inspeksi rutin. Teknologi ultrasound digunakan sebagai langkah preventif untuk mengatasi gangguan akibat corona. Dan metode ini memberikan gambaran menyeluruh dengan kondisi kubikel, upaya preventif yang dilakukan. Dan untuk pembahasan di sini terdapat alat ultrasound ataupun dalam temuan-temuan yang telah saya temukan itu adalah UltraTEV, yang dimana pada variabel A itu adalah kondisi tidak baik dan untuk variabel B itu adalah kondisi baik. Dan selanjutnya di sini dalam pembahasan pada gambar tersebut, pada kondisi tidak baik, nilai max RMS atau maksimum RMS mencapai 23,9 dBsol PF melampaui standar yang diharapkan, yaitu adalah min 8 dBPF ke atas. Dengan crack factor itu mencapai 5,0 yang menunjukkan fluktuasi besar antara nilai puncak dan rata-rata sinyal. Dan terdapat kebocoran pelepasan sebagai yang signifikan dalam kubikel 20 kafe. Dan ini teridentifikasi dengan adanya gangguan atau masalah pada peralatan listrik. Yang dimana kondisi baik yaitu adalah nilai RMS dan maksimal RMS ya itu adalah negatif, yang di mana menandakan amplitudo pelepasan sebagai relatif rendah, menunjukkan kondisi yang membaik dari percobaan sebelumnya. Meskipun nilai PK rendah menunjukkan sedikit kebocoran pelepasan sebagian, penurunan nilai PK itu adalah terdapat dalam percobaan sebelumnya yang teridentifikasi dengan peningkatan keandalan.
Dan crash factor itu mencapai 4,1 menandakan fluktuasi yang besar antara nilai puncak dan rata-rata sinyal, memperlihatkan adanya potensi masalah yang perlu dipantau lebih lanjut untuk tindakan preventif atau perbaikan. Dan di mana di sini ada analisis percobaan pertama menunjukkan kekhawatiran terkait kondisi peralatan listrik kubikel 20 kV. Tingginya RMS 17,7 dBcel PF, maksimal RMS 23,9 dBcel PF, dan PK 31,6 dBcel PF, serta crash factor 5,0 disarankan untuk pemeriksaan dan perbaikan segera. Dan percobaan kedua ini menunjukkan perbaikan, namun crash factor itu bernilai 4,1 dan masih tinggi. Yaitu pada monitoring dan perbaikan rutin sangat penting untuk keandalan sistem tenaga listrik kubikel 20 kV. Dan selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan pada pembahasan presentasi ini, UltraTEF Plus atau ultrasound adalah alat uji PD yang kuat untuk peralatan listrik, meskipun membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam kondisi peralatan kubikel 20 kV tidak memenuhi standar, dan di mana kebocoran pelepasan sebagian signifikan memerlukan perbaikan mendesak. Dan dari kesimpulan ini terdapat 3 saran. Yang pertama itu adalah lakukan pemeriksaan mendalam dan perbaikan segera, dan fokuskan perbaikan pada pengurangan kebocoran dan stabilisasi sinyal. Dan selanjutnya adalah dari langkah-langkah tersebut kita akan mengimplementasi preventif untuk keamanan dan keberlanjutan lingkungan. Dan sekian dari saya, Sandi, dengan NPM 2111063 116022. Terima kasih untuk Bu Reni. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sekarang ya, bentar lagi anaknya. Suara Sandi terdengar, Pak. Itu jam 1. Atau mau jam 1 ya? Udah mati ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian Budi Santoso, STMN IPM, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sandi dengan NPM 211106311600022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di PT PLN UP3 Cikarang WLP Cibitung dengan judul Inspeksi dengan Teknologi Ultrasound sebagai Langkah Preventif untuk Mendeteksi Lonjakan Tegangan guna mencegah gangguan akibat Corona pada kubikel 20 kV di PT PLN Persero UP3 Cikarang WLP Cibitung. Baik, pada pendahuluan ini, PT PLN Persero memiliki peran vital dalam memastikan pasokan listrik yang handal dan terjangkau bagi masyarakat. Namun, sistem kubikel 20 kV memerlukan perawatan teliti agar tetap beroperasi optimal. Meskipun sudah ada program pemeliharaan, fenomena corona discharge tetap menjadi tantangan besar yang mengganggu jaringan listrik. Teknologi ultrasound muncul sebagai solusi potensial untuk mendeteksi dini masalah ini, terutama di fasilitas PT PLN Persero P3 Cikarang WLP Cibitung. Praktik kerja ini bertujuan memberikan wawasan baru dalam mempertahankan keandalan sistem listrik dan mendukung pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat dan industri di wilayah tersebut. Adapun pada rumusan masalah ini, pertama, bagaimana efektivitas teknologi ultrasound dalam mendeteksi lonjakan tegangan dan corona discharge pada kubikel 20 kV di fasilitas PT PLN Persero P3 Cikarang WLP Cibitung. Maksud dan tujuan, yang pertama memahami fenomena lonjakan tegangan dan corona discharge pada kubikel 20 kV di PT PLN Persero P3 Cikarang WLP Cibitung. Dan kedua, menyelidiki potensi teknologi ultrasound sebagai alat deteksi dini gangguan pada kubikel 20 kV. Dan ketiga, kontribusi nyata dalam meningkatkan keandalan sistem distribusi listrik dengan menggunakan teknologi ultrasound untuk mendeteksi lonjakan tegangan atau corona discharge secara dini. Adapun manfaat kerja praktik pada
kerja praktik DPT PLN ini, pertama dapat memahami pemeliharaan kubikel 20 kafe dan menerapkan teknologi deteksi seperti ultrasound dalam lingkungan nyata. Dan kedua, mengembangkan keterampilan teknis, analitis, dan problem solving yang relevan dengan bidang ketenaga listrikan. Dan yang ketiga, memahami proses preventif ketenaga listrikan dan pentingnya deteksi dini terhadap gangguan sistem. Kemudian metodologi penelitian ini kita menggunakan metode kualitatif yang dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan karyawan pelayanan teknik divisi inspeksi dan preventif pada kubikel 20 kafe di PT PLN UP3 Cikarang WLP Cibitung. Dengan observasi ini kita menyediakan pemahaman tentang kondisi fisik kubikel 20 kafe dan dapat mendapatkan wawasan serta prosedur inspeksi rutin menggunakan teknologi ultrasound. Langkah-langkah preventif untuk mengatasi gangguan akibat corona, dan metode ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kubikel, upaya preventif yang dilakukan. Adapun pada metodologi ini, pertama penerimaan mahasiswa kerja praktik, yang dimana saya ditempatkan di salah satu divisi pelayanan teknik, kemudian pengambilan data dengan logbook kegiatan di lapangan. Selanjutnya itu tanya jawab dengan pihak dari petugas di lapangan, dan kemudian selanjutnya konsultasi dengan pembimbing lapangan. Setelah itu adanya penulisan laporan serta pengesahan laporan, dan selesai. Baik, pada pembahasan ini, di mana hasil dari ultrasound pada variabel A itu adalah kondisi tidak baik, dan kondisi B itu adalah kondisi baik. Yang dimana pada pembahasan ini kondisi tidak baik pada variabel A, nilai maksimal RMS ataupun maksimum RMS mencapai 23,9 di basal PF, yaitu melampaui standar yang diharapkan, yaitu adalah minus 8 di basal PF ke atas. Kemudian crash factor mencapai 5,0, yang dimana menunjukkan fluktuasi besar antara nilai puncak dan rata-rata sinyal. Yang dimana pada kondisi tidak baik ini terdapat kebocoran pelepasan sebagaimana pada kubikel 20 kafe yang terindikasi adanya gangguan masalah pada peralatan listrik. Kemudian kondisi baik itu pada nilai RMS dan maksimal RMS itu adalah bernilai negatif, yang menandakan amplitudo pelepasan sebagai relatif rendah, yang menunjukkan kondisi yang membaik dari percobaan sebelumnya. Meskipun nilai PK rendah menunjukkan sedikitnya kebocoran pelepasan sebagian, yang dimana penurunan nilai PK ini dari percobaan sebelumnya mengindikasikan peningkatan keandalan. Crash factor mencapai 4,1, yang menandakan fluktuasi yang besar antara nilai puncak dan rata-rata sinyal, yang dimana dapat dipantau lebih lanjut untuk tindakan preventif atau perbaikan. Selanjutnya, pada analisis ini, pada percobaan pertama menunjukkan kekhawatiran terkait kondisi peralatan listrik kubikel 20 kV dengan tingginya RMS sekitar 17,7 di Bissell PF dan maksimal RMS 23,9 di Bissell PF dan PK 31,6 di Bissell PF serta crash factor 5,0. Maka pada analisis ini disarankan untuk pemeriksaan dan perbaikan segera. Dan kemudian pada percobaan kedua menunjukkan perbaikan, namun crash factor bernilai 4,1 masih tinggi. Dengan adanya monitoring dan perbaikan rutin sangat penting untuk keandalan sistem tenaga listrik. Baik, maka dari kesimpulan dan saran ini, Ultra TF Plus atau yang dinamakan ultrasound adalah alat uji yang kuat untuk peralatan listrik. Kemudian dapat mengatasi kebocoran pelepasan sebagaimana yang sangat signifikan dalam kubikel 20 kV dan mengindikasikan adanya gangguan atau masalah pada peralatan listrik. Dan saran pada penelitian yang telah dilakukan yaitu pertama, lakukan pemeriksaan mendalam dan perbaikan segera, fokuskan perbaikan pada pengurangan kebocoran dan stabilisasi sinyal. Selanjutnya, implementasi langkah-langkah preventif untuk keamanan dan keberlanjutan ke lingkungan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya lanjutkan kepada Pak Dian sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen penguji pertama. Coba lihat judulnya apa tadi Sam? Judulnya Di slide awal, judulnya. Inspeksi dengan teknologi ultrasound sebagai langkah preventif
untuk mendeteksi lonjakan tegangan guna mencegah gangguan akibat corona pada kubikel 20 KP. Sesuai dengan teknologi ultrasound. Data yang diambil apa data yang diuji? Data yang diambil itu hasil dari deteksi alat ultrasonnya, Pak. Mana coba? Datanya mana data? Di bagian bab 4 ya kesimpulan. Iya, Pak. Bentar. Nah, ini Pak, datanya. Coba terus. Ada yang berupa tabel nggak sih? Ini tabel analisis ya Pak, pembahasan. Penjelasan. Di sini tabel nilai maksimal DBPV itu apa? DBPV itu adalah di Bristol per faktor voltnya Pak. Di mana? Di Bristol gitu Pak. Di Diesel per faktor buat frekuensinya gitu. Jadi ultrasound ini deteksi suara gitu Pak, desis. Jadi kita pakai frekuensi yang dimana satu Bristol gitu. Coba terus selanjutnya. Terus next. Kalau pembahasannya dibikin tabel bisa nggak? Nah, Bapak, Yang pembahasannya dibikin tabel bisa nggak? di Jadi berupa pembahasan data. yang ini Pak. Jadi misalkan di situ kan ada nilai RMS, ada crash faktornya. Nah, dibikin tabel gitu. Jadi RMS-nya berapa, crash faktornya berapa. Oh, jadi ada tabel tersendiri gitu Pak. Dibikin tabel. Nanti setelah dibikin tabel, kan tabel data ya. Nah, setelah tabel data baru dijelaskan di bawahnya dibikin analisis. Nah, baru yang ini. Jadi misalnya nilai maksimal RMS itu mencapai 23, melampaui standar yang diharapkan. Pada saat nilai RMS dan maksimal RMS yang negatif menandakan amplitude pelepasan sebagian relatif rendah. Nah, itu masuk bagian analisis. Jadi dibikin tabel dulu, tabel datanya. Oh, oke siap Pak. Di laporan KP-nya udah bikin kayak gini ya? Udah Pak. Udah kayak gini. Iya. Oh, nggak dibikin tabel nggak ya? Belum Kak. Nggak apa-apa, nanti yang tabelnya buat publikasinya aja kan. Oh iya siap Pak. Publikasi jurnal atau Karena publikasi buat repositori Pak? iya buat jurnal. Karena kalau misalnya di jurnal kan nggak bisa dibikin kayak gini pembahasan. Oh iya Jadi siap Pak. harus berupa tabel pengujian. Nah, setelah itu baru analisis. Tadi tujuannya apa, San? Tujuannya buat mendeteksi dini eh, kebocoran pada kubikel 20 KP Pak. Mana coba lihat bagian tujuan tadi? Tujuan. Nah ini Pak. Tujuannya memahami fenomena lonjakan. Nah, di kesimpulan ada 3 pembahasan nggak? Kan tujuannya ada 3 nih. Kesimpulannya ada 3 nggak? Menjawab dari tujuan nggak? Oh iya siapa kalau Sandi kesimpulannya menjawab ketiga poin itu Pak. Tapi kalau misalkan di PDF itu diperpoinkan gitu. Kalau di PPT Coba, langsung kalau di PDF-nya yang di laporan udah dibikin per poin. iya Pak sudah dibikin per poin. Kalau di PPT ini Sandi simpulkan secara rinci saja gitu Pak. Mencakup dari 3 poin tujuan. Nah ini Pak kesimpulannya. Tapi di kesimpulannya udah mencakup semua ya. Sudah Pak sudah mencakup semuanya. Jadi alat ini tuh Betul. sebagai alat uji yang kuat untuk peralatan listrik Pak. Terutama pada kubikel 20 kV. Hmm. Yang dapat mengatasi kebocoran itu menjawab tujuan yang kedua
Dan ultratef ini ultrasound menjawab tujuan yang pertama, dan untuk selanjutnya itu kan mengidentifikasi adanya gangguan itu menjawab tujuan yang ketiga. Kalau cara kerja si Ultratef kayak gimana sih? Gimana Pak? Cara kerja Ultratef Oh, cara ada kerjanya. nggak dijelasin nggak di situ? Ini cara kerjanya ada di slide sebelumnya Pak. Nah ini Pak. Jadi di sini kan ada kubikel 20 kafe, yang dimana kubikel 20 kafe itu pemutus tegangan. Nah, jadi pada bus bar yang pada kubikel 20 kafe ini sama heaternya sebagai pemanas akan dideteksi oleh alatnya, Pak. Jadi cara kerja itu seperti ini. Nah, jadi nanti pas ketika bentuk alatnya seperti ini, Pak. Ada di slide sebelumnya kalau tidak salah. Nah, ini Pak. Nah, alat bentuknya seperti ini. Jadi Hmm. pada di layar tampilan itu terdapat frekuensi, kemudian terdapat suhu, sama kalau tidak salah yang kekurangannya itu kelembapan belum ada Pak gitu. Nah, jadi di PLN ini cuma mengukur suhu dan suara saja. Nah, jadi pas ketika di sela-sela kubikel ini dideteksi oleh ultratef, kalau ultratef itu bahasa ilmiahnya Pak, kalau misalkan di lapangan itu ultrasound. Apa? Nah, jadi Kalau dirinya? kalau misalkan ada desis suara dari hewan atau dari Nggak tadi Pak, eh, itu kan bahasa ilmiahnya. Kalau ini apa? kalau bahasa ilmiahnya ultratech plus, Pak. Ultratech plus gitu. Hmm. Kalau bahasa lapangannya ultrasound gitu, Pak. Nah, jadi nanti cara kerjanya itu oleh Ultrasound. iya, ultrasound. Jadi cara kerjanya nanti ultrasound ini di sela-sela kubikel akan di jarak dengan 0,5 cm itu akan dicek-cek satu persatu gitu Pak, salah-salah kubikel. Nanti akan ada desis, apabila ada desis itu ada gangguan gitu Pak. Pertama gangguannya itu disebabkan oleh hewan, dan yang kedua atau dari kelembapannya gitu, atau ada lonjakan tegangan atau yang disebut corona gitu Pak. Hmm. Batasnya berapa batasnya? Berapa desibel berapa batasnya? Jadi di sini kalau semisalkan kondisi tidak baik itu nilainya positif Pak. Nah jadi kalau misalkan melampaui standar yang diharapkan itu kan -8 gitu Pak. -8 Hmm. di Bisno ke atas gitu. Nah kalau misalkan nilainya negatif itu sudah kondisi baik gitu Pak. Kalau misalkan dari PLN sih seperti itu penjelasannya. Nah ini Tapi Pak, tadi yang dua 3,8 23,8 ya. 23,8 kan itu hasilnya positif ya Pak. Itu jadi kondisinya tidak baik gitu Pak. Berarti itu ada gejala gangguan gitu. Nah, ini Pak hasilnya. Jadi kalau tapi standar dia di analisis nggak di suara dua tiga analis. koma sembilannya itu memang dari kubikel atau suara dari luar nih misalkan. Oh, itu pure dari kubikel Pak. Soalnya di ruangannya itu kedap suara sih Oh, gitu kedap Pak. suara di ruangan. Oh Iya. iya. Soalnya kubikelnya pasti di ruang-ruangan yang pastinya itu sesuai dengan standar SOP mereka gitu Pak. Kayak Hmm. misalkan kubikel Kalau kan nggak press boleh. faktornya buat apa tuh, San? Stress faktornya ini sebagai pendeteksi suhunya gitu Pak. Jadi suhunya itu misal kalau di sana nilainya batas stress faktornya itu adalah 4,1 gitu Pak. Jadi itu Mm-mm. menunjukkan perbaikan rutin gitu Pak. Oke. Ya, oke, San. Udah cukup.